Halo dan Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu diberi ketabahan dalam menjalani hidup ini. Di video kali ini kita akan membahas film-film yang memiliki plot twist yang kata orang-orang itu mencengangkan atau membagongkan. Dan semoga dari beberapa film ini menjadi referensi tontonan kalian. Gak usah basa-basi banyak bacot lagi, langsung saja rekomendasi film dengan plot twist yang mencengangkan. The Sixth Sense 1999. Film ini disutradari oleh Manoj Naik Simalan, bergenre drama, misteri, thriller. Keberhasilan film ini juga membawa nama Shyamalan semakin dikenal sebagai sutradara dengan film-film thriller yang memiliki plot twist tidak terduga. You failed me! Seperti judulnya, film ini menceritakan seorang anak yang memiliki indera keenam, yaitu bisa melihat hantu dari orang-orang yang sudah meninggal. I see dead people. Anak ini bernama Cole. Akibat kelainan tersebut, orang tua Cole mendapatkan bantuan dari seorang psikolog bernama Crow. Crow yang mencoba membantu mengobati keadaan Cole malah menemui masalah dengan istrinya karena terlalu menghabiskan banyak waktu dengan Cole. Sepanjang film kita dipertontonkan dengan usaha-usaha yang dilakukan Crow untuk membantu Cole, hingga akhirnya berhasil mengatasi kelainan yang dimiliki oleh Cole. Sampai akhirnya Crow baru sadar kalau dia sendiri juga memiliki masalah dengan istrinya. Cole yang selama ini juga menjadi teman curhat Crow, akhirnya memberikan saran kepada Crow untuk menemui istrinya dan berbicara kepadanya. I miss you. I miss you too. Nah, di sini kalian akan dikejutkan dengan jawaban dari masalah Crow dengan istrinya. Yang jelas film ini sangat mencengangkan ketika kalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya film-film karya sutradara asal India ini tidak perlu diragukan lagi masalah plotis-plotisnya yang bikin kalian tercengang. To indicate anything in the real world that has been tainted by the other world. The Sixth Sense memiliki rating 8,1 di IMDb dari total vote 960.000. That isn't magic. What are you talking about? Shutter Island 2010. Andrew, please don't. Film karya sutradara Martin Scorsese ini bergenre misteri thriller dan dibintangi oleh aktor ganteng Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utamanya. Film berlatar pada tahun 1954. Ketika agen Amerika Serikat yang bernama Teddy Daniels pergi ke rumah sakit khusus tahanan sakit jiwa di Pulau Sutter yang terletak di kawasan Boston Harbor untuk penyelidikan sebuah kasus. Namun Teddy mencurigai di rumah sakit tersebut terdapat hal yang janggal, hingga akhirnya Teddy menyelidiki kasus itu sendiri. Very impressive defense mechanisms. Teddy pun mencurigai pihak rumah sakit melakukan tindakan eksperimen terhadap para pasiennya. Why are you here? Teddy berusaha untuk mengungkap itu semua, namun usaha itu gagal. Malah Teddy dicap sebagai pasien oleh rumah sakit tersebut. We've known each other for centuries. Dengan segala cara, Teddy terus berusaha menguak kejahatan yang terjadi. Hingga akhirnya Teddy berhasil kabur dan menerobos ke tempat di mana eksperimen itu dilakukan. Dan di scene ini, kalian akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Your name is Andrew Ladis. Dan dijamin mencengangkan ketika mengetahui kebenarannya. It's you, Andrew. Ini salah satu film trailer dengan plot twist tergila. Di IMDb saja, film ini memiliki rating 8,2 dari 1,2 juta vote. Because I killed my wife. Now You See Me 2013. And use it against you. Film yang disutradari oleh Louis Leterrier ini termasuk dalam genre crime, mystery, thriller. Bercerita tentang 4 orang pesulap dengan keahliannya yang berbeda-beda yang dikumpulkan oleh seseorang yang misterius. Was this your card? No. See? Mereka tidak tahu apa dan siapa orang misterius yang mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu misi tertentu. Now you don't. Misi pertama yang mereka lakukan adalah pertunjukan dengan tema merampok bank. Yang membuat film ini menarik adalah trik-trik sulap yang digunakan untuk mengelabui penontonnya dan melancarkan misi pembobolan bank. What do you see in there? Money. Di akhir film, kalian akan dikejutkan dengan orang misterius yang mengumpulkan keempat pesulap itu.
Tidak diduga-duga, orang misterius itu ternyata orang yang selalu muncul di adegan film tersebut. Pokoknya film ini menarik dan sangat bisa dinikmati. Now You See Me memiliki rating 7,2 di IMDb dari total vote 635.000. Welcome to the eye. Stonehurst, Iceland, 2014. You have my word, you won't be harmed. Satu film lagi yang bertemakan rumah sakit jiwa karya Brad Anderson tahun 2014. Bergenre drama, horor, thriller. Film ini berlatar pada tahun 1899, di mana seorang dokter muda bernama Dr. Edward Newgate datang ke rumah sakit yang berada di pedalaman di atas bukit dengan tujuan untuk mendalami ilmu kejiwaan. Dr. Newgate terkejut ketika menemukan metode penyembuhan di rumah sakit tersebut yang tidak biasa, bahkan terkesan dibiarkan agar tidak sembuh. Sampai suatu ketika Dr. Newgate mendapati penjara bawah tanah yang ternyata berisi orang-orang yang mengaku tidak gila dan mengaku bahwa mereka adalah dokter dan pegawai rumah sakit yang sebenarnya. How do you know my name? Dr. Newgate pun berusaha mengungkap kebenarannya dengan dibantu oleh salah satu pasien wanita yang mulai dia sukai. Berbagai usaha dilakukan sampai Dr. Newgate hampir terbunuh karena berusaha mengungkap kebenaran yang terjadi. Sepanjang film kalian akan disuguhkan dengan kondisi di mana rumah sakit yang ternyata dibajak oleh para pasiennya dan menyandera para pegawai yang sebenarnya. I am Dr. Benjamin Salt, rightful. Tapi bukan itu yang menjadi plot twist dari film ini. Ternyata ada kebenaran lagi yang terungkap dari seorang Dr. Newgate. You do not belong here. Tell me what's going on. Plot twist di film ini cukup mengesankan, apalagi latar belakang film yang menunjukkan peradaban lawas di tahun 1800-an, membuat film ini semakin menarik. Di IMDb, film ini memiliki rating 6,8 dari 55.000 vote. All games must end. The Invisible Guest, 2016. Film berbahasa Spanyol ini disutradari oleh Oriol Paulo dan dirilis pada tahun 2016. Bergenre crime, mystery, thriller. Film dengan adanya plot maju mundur seperti ini mungkin butuh kefokusan untuk menontonnya, tapi justru itu yang membuat film ini lebih menarik untuk ditonton. Bercerita tentang Adrian Doria, seorang pengusaha sukses yang diam-diam berselingkuh dengan seorang fotografer bernama Laura Faidel. Masalah terjadi ketika Adrian dan Laura hendak pulang dari liburannya di daerah terpencil. Namun di perjalanan terjadi insiden yang melibatkan seorang pemuda setempat tewas. Untuk menghilangkan bukti, mereka berdua melakukan berbagai cara. Tak lama setelah menghilangkan bukti, kemudian mereka memisahkan diri. Namun Laura tidak sengaja bertemu dengan seorang yang ternyata itu adalah orang tua dari pemuda yang tewas. Dari situlah cerita semakin seru. Laura yang terlihat gugup kemudian bergegas pergi. Namun setelah itu teror-teror dari orang misterius terus-menerus datang kepada Adrian. Semua teror tersebut berisi mengenai pemuda yang tewas sewaktu itu. Kemudian Laura juga tewas secara misterius di hotel, dan Adrian yang memang berada di situ dituduh sebagai pembunuh. Plot twist di film ini adalah ketika Adrian yang dituduh sebagai pembunuh dibantu oleh seorang pengacara ternama. Namun kebenaran demi kebenaran yang terungkap malah kejadian yang menewaskan pemuda di desa terpencil sewaktu itu. Film dengan latar kejahatan ini sangat bisa dinikmati dan memiliki plot twist yang tidak mengecewakan. Di IMDb, film ini memiliki rating 8,1 dari total 168.000 vote. Searching 2018. I'm Margot. Film ini masuk ke dalam kategori drama, misteri, thriller. Disutradarai oleh Anes Jaganti dan diperankan oleh John Cho, Debra Missing, dan Michelle La. Bercerita tentang David Kim, seorang ayah yang tengah kehilangan putri semata wayangnya bernama Margot Kim.
Selayaknya seorang warga negara yang baik, David pun melaporkan peristiwa kehilangan putrinya itu kepada polisi. 911, what's your emergency? Kemudian dia mendapatkan bantuan dari detektif yang bernama Vic. Pencarian yang sudah berlangsung selama 37 jam namun tidak menemukan hasil. You cut me off? Every professional who should be working on this case. Dan dari situ, David bertekad untuk mencari putrinya sendiri melalui jejak digital, seperti Facebook dan beberapa teman Margot yang pernah dihubungi di media sosial. Di film ini kalian akan disajikan plot yang terlihat sederhana, yang hanya menceritakan seorang ayah yang tengah mencari anaknya yang hilang. Tapi ketika sudah mengetahui alur ceritanya, pasti kalian tidak akan rela melewatkan film ini tiap scene-nya. You've reached Detective Sergeant Rosemary Vick. Leave a message. Film ini dibilang cukup sukses, apalagi sangat relate dengan perilaku kita di internet, terutama media sosial. It was my decision. Baby, I don't want you calling anyone. Film ini memiliki rating 7,6 di IMDb dari total vote 157.000 vote. Is Margot still alive? The Shawshank Redemption 1994. You trust in the Lord. Your ass belongs to me. Welcome to Shawshank. Ini adalah film dengan tahun terlawas di video ini, namun tercatat sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Disutradarai oleh Frank Darabont, diadaptasi dari novel karya Stephen King yang berjudul Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. I am warning you, Dufresne. Turn that off! Diperankan oleh Tim Robbins dan Morgan Freeman sebagai pemeran penting pada film ini. What the hell did you do to set him off anyway? I didn't do nothing. Film ini berlatar belakang sebuah penjara bernama Shawshank Redemption, di mana Andy Dufresne, seorang manajer bank, dipenjara atas tuduhan pembunuhan terhadap istri dan selingkuhannya. Her victim. Not 6 shots fired. Andy yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dimanfaatkan oleh kepala penjara dan para pejabat penjara agar bisa memanipulasi pajak mereka, hingga membantu mengamankan uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kepala penjara. Namun, tahun demi tahun, ternyata Andy juga merencanakan untuk kabur dari penjara, yang itu mustahil dilakukan seorang tahanan karena tembok yang tebal dan butuh waktu puluhan tahun jika ingin menjebolnya dengan tangan kosong. Namun disitulah scene terepik pada film ini. Ketika Andy tidak ditemukan di dalam selnya dan beberapa saat kemudian, penjara tersebut didatangi polisi karena terdapat laporan kasus korupsi yang terjadi. Dan quotes yang paling terkenal di film ini adalah, "Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies." Sampai video ini tayang, The Shawshank Redemption masih menempati urutan 1 top movie di IMDb dengan rating 9,3 dari total vote 2,5 juta. Get busy living. You get busy dying. Itulah tadi beberapa film yang memiliki plot twist paling mencengangkan dan mengesankan. Sebenarnya banyak sekali film-film lain yang memiliki plot twist tidak kalah keren. Tapi beberapa film-film tersebut semoga bisa dijadikan referensi tontonan film kalian selanjutnya. Menurut kalian yang sudah menonton, mana yang paling berkesan dan bikin terngiang-ngiang akan plot twistnya? Atau mungkin ada film lain yang kalian sudah tonton dan tidak kalah menarik? Silahkan komen di bawah, siapa tahu bisa menjadi referensi juga buat orang lain. Jangan percaya 100% atas apa yang saya sampaikan. Itu hanya pendapat saya berdasarkan apa yang saya tonton dan rasakan. Yang paling penting, tontonlah film sesuai dengan genre yang kalian suka, dan hargai karena itu adalah sebuah karya. Terima kasih yang sudah menonton, subscribe jika berkenan, like kalau suka, share kalau itu berguna. Sampai jumpa di video lainnya.